Ya, di belakang saya ini adalah kumpulan buku-buku terbaru dan juga ada yang lama yang nanti kita juga sampaikan. Ini adalah kumpulan buku-buku terbaru saya yang bisa layak Anda miliki untuk jadikan sebagai salah satu dasar literasi dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam segala macam proses dinamika pengadaan barang jasa atau transaksi belanja. Yuk kita berkenalan di buku-buku ini. Ya, ini buku-bukunya ya. Yang pertama yang tidak asing, buku Jago e-purchasing katalog elektronik versi 6. Di antara semua inilah yang sejauh ini menjadi bestseller ya. Buku ini memperkenalkan 7 langkah sakti menguasai katalog elektronik versi 6 yang di dalamnya diperkenalkan berbagai macam angka 7. Utamanya adalah 7 pertimbangan ketika kita menentukan kriteria dalam memilih produk barang jasa sekaligus dalam memilih penyedia barang jasa di katalog elektronik. 7 variabel ya, 7 variabel berbasis portofolio, sehingga apapun metode yang dipilih dalam e-purchasing, mau negosiasi atau mini kompetisi, harapannya kertas kerja yang disampaikan gagasannya di sini dari tahap persiapan, kemudian kertas kerja ketika kita mengevaluasi penawaran, ketika kita mini kompetisi atau kita negosiasi, itu sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan berbasis konsep ya. Ini buku ini saya tulis bersama dengan Pak Saifuddin Zuhri ya, buku Jago e-purchasing. Kemudian apalagi di sini, taruh dulu ya, Smart Procurement Planning. Iya, buku ini merupakan panduan lengkap perencanaan pengadaan era digital. Kami tulis dengan Hernaning Rangga. Buku ini memperkenalkan kertas kerja ya. Kertas kerja ini adalah sebuah konsep ya dalam menciptakan database pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi kebutuhan, ada diperkenalkan di sini lembar profil kebutuhan, sehingga sedemikian nanti menentukan kebutuhan itu sebenar-benar sesuai kebutuhannya. Karena banyak sekali isu-isu di pemerintahan ini, kalau kita menganggarkan, merencanakan pengadaan itu isunya banyak. Salah satu isu yang paling saya sedih, menentukan volume kebutuhan suka berlebih-lebihan, yang seharusnya cukup sekian belinya 12 sekian ya, suka berlebih-lebihan, speknya nggak cocok dengan fungsinya. Speknya sih bener-bener aja gitu, tapi kalau fungsinya untuk ini, fungsinya untuk itu, nah nggak cocok. Nah itu ya, berlebih-lebihan. Nah sesuai kebutuhan, value for money ini ya. Kemudian buku apa lagi? Transformasi pengendalian kontrak. Nah ini adalah diperkenalkan 25 template yang sebenarnya filenya lebih dari itu ya, ada anak-anak templatenya ya. Itu adalah variabel-variabel kertas kerja yang digunakan, yang jarang sekali diekspos, jarang sekali diedukasi dalam pengadaan barang jasa, mulai dari mereview hasil dari pemilihan, kemudian mempersiapkan penandatanganan kontrak. Saat penandatanganan kontrak, yang paling penting di sini adalah apa? Program mutu. Bagaimana mengelola program mutu, rencana mutu pekerjaan konstruksi, diperkenalkan di buku ini. Kalau ini saya tulis sendiri buku ini ya, transformasi pengendalian kontrak. Nah, kemudian yang 3 ini yang baru nih, kontrak berbasis kinerja, sudah diperkenalkan di VT sebelumnya, dari teori global ke praktek PBJ di Indonesia. Buku ini memperkenalkan bagaimana kita mengelola kontrak berbasis kinerja, mulai dari membuat speknya di awal, menentukan KPI-nya ya, buku kontrak berbasis kinerja ini ya, menentukan KPI-nya, kemudian menentukan cara bayarnya gimana ya. Nah ini adalah kemudian cara pengendalian kontraknya bagaimana ya. Nah sekaligus memberikan pembelajaran buat bagi para pemeriksa, bahwa kontrak ini berbeda dengan kontrak-kontrak yang lain. Ini kontrak berbasis kinerja, dan ini cocok untuk beberapa macam pengadaan barang jasa. Konstruksi utamanya itu paling cocok pakai BBC. Layanan-layanan IT itu cocok pakai BBC. Pemeliharaan aset, ada berbagai macam contoh-contoh konkret kontrak berbasis kinerja di buku ini. Kemudian, nah ini yang baru rilis 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu ini baru rilis PBJ Desa, mudah dan aman ya.
langkah demi langkah sesuai Perpres 46 2025 dengan 10 SOP kunci. Buku ini saya menyempurnakan model dokumen PBJ Desa yang dibuat oleh LKPP melalui Kepdepnya. Kami sempurnakan menjadi jauh lebih akuntabel dalam menentukan variabel-variabel informasi apa yang dituangkan dalam sebuah dokumen sehingga pertanggungjawabannya benar-benar value for money. Insya Allah kami tulis dengan Mirta Kenanga dari Kalimantan ya, fungsional pengelola pengadaan juga. Oke ya, PBJ Desa ini bagi para pelaku PBJ Desa kami persembahkan, itu kan masuk juga kementerian-kementerian di desa, juga dinas-dinas terkait dengan PBJ Desa. Yuk silakan miliki buku ini. Kemudian apalagi, nah ini juga ini yang terbaru juga, ini terbitnya bersamaan dengan PBJ Desa, yaitu Benteng Pengadaan. Wah, ini adalah buku yang saya tulis dengan Cak Mustafa ya, salah satu narasumber kelas nasional ya Bapak Ibu ya. Benteng Pengadaan ini adalah panduan praktis mitigasi risiko pengadaan berdasarkan jenis dan studi kasus ya. Buku ini memperkenalkan kertas kerja yang terdapat variabel-variabel yang digunakan untuk bisa memitigasi, mereview pada saat sebelum berkontrak dan selama pengendalian kontrak dan selama pada saat pembayaran. Ini kami khususkan buku ini untuk proyek-proyek yang bernilai besar ya. Bernilai besar itu berapa? Tidak kami tentukan berapa nilainya, karena kuncinya yang bisa menilai itu berisiko tinggi atau enggak berisiko tinggi itu adalah yang punya proyek sendiri, bukan masalah regulasinya. Ya, bagi Bapak Ibu yang sekiranya paket-paket pengadaannya itu berisiko tinggi dari berbagai aspek, entah dari aspek hukum ya, wah ini paket ini dilirik banyak orang nih, banyak yang mengkritik paket ini, maka gunakan kertas kerja yang ada di sini untuk mereview, tanda tangan aparat penegak hukum kalau perlu, atau tanda tangan APIP, minimal APIP ya. Kertas kerja yang digunakan di sini cukup komprehensif, aplikatif, dan gunakan ini ketika untuk mempersiapkan paket-paket yang menurut Anda sensitif, apalagi kalau ada sentuhan-sentuhan politis di situ. Nah, maka buku Benteng Pengadaan ini akan menjadi salah satu referensi akademis ya, seperti itu. Buku-buku kemudian buku baru yang lain ini kami persembahkan untuk rumah sakit, manajemen pengadaan barang jasa untuk kamar jenazah rumah sakit ya, mengidentifikasi kebutuhan kritis, optimalisasi proses dan implementasi best practice terkini. Kami tulis dengan dua dokter di RSCM ya, Dr. Arif Rahman Sadar dan Dr. Adi Firmansyah, dokter forensik ya. Itu kemudian ini kalau ini buku yang on request ya, bagi Bapak Ibu yang ingin belajar artificial intelligence, tidak dijual untuk umum, hanya ketika membuka BIMTEK, dan BIMTEKnya kami tidak jadwalkan secara khusus, asalkan minimal 10 orang BIMTEK maka kami akan adakan ya, artificial intelligence untuk menyusun dokumen PBJ pemerintah pasca terbitnya Perpres 46 ya, seperti itu. Nah, buku-buku yang lain itu buku-buku yang lama, dan ini semua ada versi e-booknya di Google Play Store semua ya, ada versi e-booknya di Google Play Store semuanya. Lalu buku-buku yang lama juga masih bisa Anda dapatkan, cuma tidak berupa versi cetak lagi, tapi di Play Store, di buku. Anda ketik nama saya maka akan keluar, Anda ketik nama saya akan keluar ya, buku-buku yang ini buku-buku lama yang sudah pernah dulu dipromosikan ya. Nah, ini kalau ini dua buku ini khusus kami promosikan untuk UMKM ya, ini ya buku untuk UMKM, tapi ini tidak ada versi cetaknya ya. Panduan pengambilan keputusan bisnis UMKK, usaha mikro, kecil, dan koperasi. Nah, ini ya, analisis keuangan sederhana, ini dicontohkan di sini. Kemudian mengelola risiko keuangan, panduan praktis untuk usaha mikro. Nah, ini cocok untuk seluruh pelaku usaha mikro. Ini mikro ya, yang saya sebut di sini ya. Seperti itu, usaha mikro, kecil, koperasi ya. Dan ini buku-buku yang lain yang sudah pernah dulu dipromosikan. Oke.